Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani, di daerah saya, di tempat saya, di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Di samping saya ini merupakan teman akrab saya ketika waktu studi S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tapi berbeda fakultas. Dia lebih konsen ke fakultas Usuluddin ya, Usuluddin, sedangkan saya waktu itu mengambil di program program ilmu hukum. Dia masuk S1 2010 ya, 2010 saya masuk di program ilmu hukum 2011. Terus saya lulus bareng, wisudanya bareng sama dia, tapi wisudanya lebih dulu saya 1 hari karena jadwal fakultas. Kemudian saya melanjutkan ke program magister hukum di Universitas Gadjah Mada di tahun 2016, dan 2017 juga sudah selesai 1 tahun dengan beasiswa ini yang saya pakai. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di Kemenkeu LPDP. Beasiswa ini sangat bagus sekali untuk para teman-teman yang mengupload atau mau daftar ini di beasiswa ini. Lagi buka nih sekarang beasiswa. Silahkan pada daftar semua. Hai para pemuda dan pemudi, hai para teman-teman semua yang saya banggakan. Jangan lupa untuk daftar beasiswa ini. Beasiswa ini gratis, uangnya banyak. Jika kalian mau punya sesuatu yang lebih besar ke depan, saya sangat berharap Anda untuk mengapply beasiswa ini, karena di luar negeri, dari cerita yang saya dengarkan, setiap bulan Anda bisa mendapatkan sampai sampai 25 juta ke atas untuk biaya hidupnya per bulan, belum biaya yang lainnya. Jika kalian hemat, nanti pulangnya bisa beli mobil atau bisa beli rumah, silakan opsional, atau bisa dipakai untuk menyusun rumah tangga. Ayo daftar semuanya, saya sangat mensupport. Tahun 2017 saya lulus. Alhamdulillah, S1 dulu saya katanya tercepat terbaik sehingga saya bisa mengapply beasiswa ini. S2 juga sama, dan lanjut ke program Doktor Ilmu Hukum PDIH di UNS tahun 2018 dengan beasiswa yang sama, dan alhamdulillah ternyata bisa lulus dengan waktu yang sangat singkat, 2 tahun 7 bulan. Ini perkenalan singkat, tapi yang saya tunggu dari teman-teman sekalian, jangan lupa daftar beasiswa LPDP. LPDP saat ini buka sampai bulan Juni kalau tidak salah, di minggu pertama bulan Juni tahun ini. Ya. Baik teman-teman, banyak hal yang harus kita tanyakan kepada beliau ini. Jadi belum disebut tadi bahwasanya beliau sebenarnya doktor. Jadi beliau aslinya Lombok begitu. Jadi beliau ini merupakan putra terbaik NTB sebenarnya, bisa dikatakan begitu. Nah, kita akan telusuri bagaimana sejarah hidupnya daripada beliau. Tentu ada manis dan ada pahitnya dalam sebuah perjuangan. Tadi sudah diceritakan bahwasanya beliau ini dari S1 sampai S3 dapat beasiswa LPDP. Nah, namun persoalannya di sini Pak Doktor, jadi banyak dari teman-teman kita ini masih merasa ragu, masih merasa tidak pede dengan adanya beasiswa, misalnya mampukah kita bersaing atau tidak di beasiswa itu, dan bagaimana sebenarnya itu, Pak? Baik, soal persaingan, saya kira di apapun jenisnya, apapun jenis, bukan hanya persaingan di beasiswa, apapun jenis pekerjaan yang ingin di-apply, apapun jenis pilihan atau jenis keinginan yang diinginkan, pasti juga ada persaingan, ada usaha. Usaha itu merupakan bagian daripada persaingan. Misal contohnya ketika kita mau masuk sekolah, itu juga mau masuk kuliah, itu juga ada tes. Itu juga sebenarnya sudah persaingan awal gitu kan. Jadi persaingan itu bagian daripada tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kalau saya kira bagaimana caranya menaklukkan atau membangun diri, kepercayaan diri dalam hal persaingan. Jadi simpel aja sebenarnya. Kita punya waktu yang sama dengan orang lain, sama-sama 24 jam. Tidak ada yang lebih dari 24 jam waktunya dalam sehari semalam. Yang kedua, makannya juga hampir sama lah. Sekira-kira ya dia makan 1 piring, kita juga makan 1 piring. Pun
porsi dan pola belajar kita juga sama, pola ibadah kita juga sama. Cuma perbedaannya cuma satu, keseriusan kita untuk mendapatkan sesuatu itulah yang perlu dipertanyakan. Kalau kita misalkan mau beasiswa LPDP, tentunya dari awal harus mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan takut untuk bersaing, jangan takut terhadap orang lain, karena orang lain itu juga waktunya sama, porsi makannya juga sama. Yang berbeda itu serius atau tidak kita untuk bisa mengapply beasiswa tersebut. Teman-teman kan ketika misalnya sudah lulus dari SMA gitu kan, selain daripada bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa, mereka juga berpikir tentang bagaimana ketika kita kuliah nanti, bahasanya kan begitu. Saya kurang mampu dan sebagainya, padahal tadi sudah dijelaskan juga tentang beasiswa ada peluang kan begitu. Nah, bagaimana kita membangun semangat dalam keadaan yang seperti itu? Kalau saya simpel, saat ini jangan pernah berpikir tidak bisa lanjut. Saya dulu ketika berangkat dari sini, dari rumah, dari dusun ini juga sama, dengan keadaan finansial yang kurang, dengan keadaan yang sangat kurang, bisa dikatakan pesimis lah. Kalau kata-kata orang tidak mungkin berhasil. Tapi catatannya lagi sekali, kalau kita kurang finansial, catatannya harus benar-benar semangatnya dijaga, dibangun. Karena yang kita miliki kalau tidak punya finansial, tidak punya kelebihan yang lain itu kita masih punya semangat. Semangat ini yang bisa kita jual, semangat ini yang bisa kita bangun. Maka dari sekarang semangatnya harus tetap dijaga, semangatnya harus tetap dipelihara. Maka saya sarankan dari sekarang, jika finansial yang menjadi kekurangannya, maka bangunlah semangat, karena semangat ini merupakan hal yang sangat dominan untuk merubah nasib seseorang. Dan saat ini banyak sekali beasiswa yang disediakan sama pemerintah. Misalkan ketika teman-teman nanti atau rekan-rekan sekalian dari SMA mau ke perkuliahan, ada beasiswa dari bidik misi S1. Bahkan sekarang LPDP memperluas jalur beasiswanya, pembiayaan beasiswanya bukan hanya untuk S2 dan S3, tapi juga bisa untuk S1. Ini kesempatan untuk teman-teman yang mau S1 ternyata bisa masuk lewat beasiswa LPDP. Selain LPDP juga ada beasiswa Kemendikbud namanya beasiswa unggulan. Itu silahkan juga bisa dari awal sejak kuliah. Lalu pertanyaannya syaratnya apa? Silahkan diklik di Google, carilah nama beasiswa unggulan Kemendikbud. Nanti diklik di websitenya apa syaratnya. Bahkan orang yang sudah berkuliah maksimal semester 3 bisa mengapply beasiswa tersebut. Dan untuk beasiswa LPDP juga apa syaratnya dan bagaimana teknisnya, silahkan klik www.lpdp.go.id, nanti silahkan dibaca, silahkan diperhatikan, dan banyak sekali tutorial bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara atau tips untuk lulus beasiswa ini di YouTube sangat banyak. Saya kira tidak ada masalah lagi ketika orang tidak punya finansial, tidak bisa melanjutkan sekolah. Sekarang banyak beasiswa, banyak funding atau banyak bantuan dari pemerintah yang bisa diakses oleh semua orang, anak petani, anak pejabat. Jadi bukan hanya anak pejabat yang bisa menikmati. Silahkan teman-teman sekalian melanjutkan mimpi-mimpi yang sudah teman-teman bahas. Tadi sudah dibahas masalah bagaimana persyaratan. Tentu di situ kan ada persyaratan bahasa Inggrisnya. Iya. Nah, ada TOEFL begitu. Ini menjadi kesulitan daripada teman-teman dalam mengikuti beasiswa itu. Mungkin ada trik-trik. Ya, triknya ketika mau berencana mendaftar beasiswa, untuk saat ini hampir seluruh beasiswa mensyaratkan soal bahasa Inggris. Jadi itu bukanlah tantangan, saya kira semua, bahkan hampir kalau mau lulus universitas sekarang mensyaratkan nilai TOEFL sekian. Jadi nilai TOEFL itu bukan halangan, tapi itu tantangan untuk kita maju lebih baik ke depannya. Makanya ketika ada persyaratan TOEFL, ya silahkan belajar TOEFL dengan baik, karena kalau kita lihat beasiswanya sangat besar, tidak mungkin juga daftarnya juga serampangan. Tapi ada catatannya, nanti ketika mau mendapatkan beasiswa ini, jadi ada beasiswa afirmasi namanya. Afirmasi pun nanti banyak kriterianya, ada daerah tertinggal, tapi di NTB ini ada beberapa daerah sudah keluar dari daerah 3T. Nanti silakan lihat di listnya LPDP yang terbaru.
terkait dengan list daerah tertinggal. Untuk daerah, terus untuk yang alumni bidik misi dan pemegang kartu KIS atau KIP itu diberikan kesempatan yang berbeda kepada teman-teman yang melalui jalur umum. Ada jalur khusus. Jalur khusus itu namanya afirmasi. Itu salah satu jalur atau jenis beasiswa yang dikelola oleh LPDP. LPDP merupakan lembaga di Indonesia yang mengelola banyak sekali beasiswa. Banyak sekali jenis beasiswa. Salah satu jalur yang disediakan itu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini salah satunya di dalam ini adalah alumni bidik misi. Jadi yang alumni bidik misi sama pemegang kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar atau KIS, itu teman-teman jangan khawatir. TOEFL atau daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan, itu nanti TOEFL-nya tidak perlu tinggi-tinggi, TOEFL-nya cukup 400 saja. 400 TOEFL-nya, jenis TOEFL ITP baik ke luar negeri maupun dalam negeri. Nanti teman-teman setelah dinyatakan lulus lalu akan dikursuskan sama LPDP secara intens selama 1 tahun nanti di tempat yang sudah ditentukan. Begitu. Terus ini masalah KIP ini kan tentu biasanya kan orang-orang yang tidak mampu jelas tidak berpengaruh terhadap beasiswa kan. Cuman yang menjadi pertanyaan saya di sini masalah prestasinya. Apakah prestasi juga masuk di situ? Dalam artinya begini, dia mendapatkan KIP tapi secara EQ misalnya kurang begitu. Dalam artian kuranglah prestasinya. Apakah bisa masuk di beasiswa itu atau bagaimana? Tentu tidak bisa karena persyaratannya KIP jalur bidik misi atau KIP yang tadi Kartu Indonesia Pintar yang tadi merupakan salah satu jalur. Tapi catatannya selain pemegang kartu tersebut pastilah memiliki prestasi-prestasi yang bisa melengkapi ketentuan-ketentuan yang sudah disyaratkan di dalam POM yang sudah disediakan sama LPDP. Contoh soal prestasi misalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Bukan berarti dia anak kurang mampu, tidak berprestasi ya tidak bisa masuk ke jalur tersebut. Berarti tidak bisa ya? Tidak bisa itu. Ada peluang tapi tidak bisa ya? Ada peluangnya, makanya dari sekarang jangan cuma pegang kartu KIP, jangan cuma dapat tuh bidik misinya, tapi pertahankan prestasinya, buat prestasi, buat harum nama lembagamu, kampusmu sampai saat ini, dan nanti prestasi-prestasi tersebut bisa dipakai untuk ini, bisa dipakai untuk daftar beasiswa tersebut. Cuman kan di LPDP ini apakah ada nggak list daripada sekolah-sekolah mana yang bisa masuk di LPDP, dalam artian apakah harus negeri atau swasta juga bisa kan begitu? Untuk LPDP ada kampus negeri. Kampus negerinya sudah ada listnya di website LPDP, silahkan diklik, nanti dicari di website LPDP ada listnya yang sudah ditentukan. Apakah kampus swasta bisa di LPDP? Kampus swasta tidak bisa lagi sekali. LPDP hanya berpartner dengan kampus-kampus negeri, bahkan kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan untuk akreditasinya harus akreditasi A. Nah, untuk yang S1 atau S2 dan S3 sebenarnya kampus negeri, kampus swasta itu dimungkinkan melalui beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu diperbolehkan mengapply di kampus negeri maupun kampus swasta, tapi dengan catatannya akreditasi minimal B. Jadi kalau akreditasinya B, misalkan di Lombok ini ada STKIP, ada Universitas Hamzah Wadi, misalkan akreditasi institusinya B, program studinya B, itu bisa apply. Kita bisa daftar asalkan universitas tersebut masuk ke dalam radar PD Dikti. Nah, bagaimana misalkan kalau ada universitas baru tapi belum masuk ke PD Dikti, itu tidak bisa sama sekali. Oke, itu masalah kampus Pak Dokter. Jadi bagaimana kalau misalnya asal sekolahnya misalnya kan ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang pondok pesantren kan begitu. Tapi dia memegang KIP begitu. Apakah dia masuk di situ atau bagaimana? Atau memang ada sekolah-sekolah tertentu yang di list sama LPDP ini loh, sekolah-sekolah yang boleh masuk ke LPDP tanpa harus swasta dan sebagainya? Di LPDP tidak mensyaratkan sekolah, ini bukan jalur undangan. Jalur yang kayak kampus kan ada jalur undangan, jalur SNMPTN undangan. Jadi di LPDP asalkan mempunyai KTP warga negara Indonesia sama sudah lulus studi S1, SMA, S1 atau S2 silakan daftar. Tidak melihat
IU swasta, IU negeri, atau tidak melihat apakah ini anak pejabat, ini anak petani, bahkan anak setan pun kalau memegang persyaratan di Indonesia bisa untuk daftar beasiswa ini. Jangan pernah berpikir anak petani, jangan pernah berpikir anak ini, semua orang bisa daftar di beasiswa ini. Pikirannya cuma satu. Prestasi. IU warga negara Indonesia, punya NIK, punya NIK, punya KTP, pasti bisa daftar ini. Apapun status orang tuamu, dimanapun Anda sekolah pasti bisa. Jadi itu kadang-kadang yang membuat teman-teman yang lain itu takut begitu. Bahkan sempat kita dengar juga kalau tidak sekolahnya level tinggi lah, dalam arti zona-zona kabupaten atau provinsi, sekolahnya itu tidak masuk katanya untuk beasiswa dan sebagainya. Berarti itu terbantahkan gitu. Itu zaman, kalau berpikir seperti itu tuh berpikirnya zaman batu. Zaman batu. Zaman batu itu misalnya kayak ada jurusan orang dalam lah, orang itu semua terbuka di LPDP. Jadi walaupun Anda punya keluarga, ada punya orang besar, belum tentu lulus juga di LPDP ini. Karena sudah banyak bukti anak-anak pejabat itu banyak juga yang tidak lulus gitu. Jadi jangan pernah mengatakan yang bisa daftar beasiswa ini hanya orang-orang tertentu, kualifikasi tertentu. Lagi sekali kualifikasinya adalah semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyarat. Bahkan anak setan pun kalau misalkan dia warga negaranya Indonesia, bisa menunjukkan NIK, bisa menunjukkan yang lainnya, bisa untuk daftar kok di LPDP. Terus tadi kan sudah dibahas masalah ada yang jalur reguler ya, Reguler. sama afirmasi gitu. Tadi afirmasi kita sudah bahas. Reguler ini agak berat nih persyaratannya kalau reguler. Tapi bagi teman-teman yang di daerah timur atau megang KIP, saya sangat menyarankan untuk masuk lewat jalur ini. Kalau reguler itu sangat berat. Berat sekali karena tantangannya, apalagi kalau yang S2 mau masuk ke S2 itu ada list kampus 10 besar terbaik atau 20 besar terbaik di Indonesia, itulah sainganmu. Itu saya kira berat. Apa namanya, yang di sini lebih apa namanya, lebih bisa juga lebih maju sebenarnya daripada orang yang di sana itu, tapi jarang sekali yang terjadi. Maka saya sarankan kalau mau daftar beasiswa ini, Masalah afirmasi tentang 3T begitu ya. ya, Kepanjangan, mungkin dijelaskan dulu apa kepanjangan 3T dan apakah termasuk Lombok Tengah itu masuk ke 3T, karena dulu di tahun 2015 ya, 2015 2014 itu masih ada begitu Lombok Tengah begitu. Bagaimana yang sekarang perubahan-perubahan sebagainya? sekarang beasiswa LPDP itu merupakan 3T merupakan daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Dulu sebelum tahun 2021 hampir seluruh kabupaten atau kota di NTB, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kecualinya Kota Mataram dan Kota Bima itu tidak masuk ke list ini aja, masuk semua ke list daerah tertinggal kecuali Kota Mataram dan Kota Bima. Tapi di tahun 2021 ini memang agak berubah sedikit, kan ada perubahan kebijakan mungkin atau kemajuan yang diperoleh yang dicapai oleh masing-masing daerah, sehingga ada beberapa daerah, dan bahkan kalau saya baca terakhir, nanti silahkan dibaca, dicari list daerah tertinggal tahun 2001 di beasiswa LPDP itu, sepertinya yang tertinggal tinggal KLU, Kabupaten Lombok Utara. Sisanya masuk ke daerah maju semua. Berarti sudah maju Lombok Tengah. Sudah maju. Apakah dengan adanya KIK ini menjadi ada perubahan? Pengaruh nggak? Itu salah satunya saja, tapi bukan satu-satunya. Pengaruhnya salah satu aja, tapi bukan satu-satunya, karena KIK itu berada di kawasan Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Tentu mungkin saja secara tidak langsung ada dampaknya ke beberapa daerah di Indonesia, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel Bejango ya. Jangan lupa nanti di share, subscribe dan like ya. Itu saja dulu video kita untuk kali ini. Teman-teman semua dan para penonton YouTube Bejango,
Jangan lupa untuk menonton video ini, dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe dan share serta mengkomen video di YouTube Jango ini. Untuk informasi terkait dengan beasiswa unggulan, beasiswa LPDP, dan beasiswa apapun namanya yang sudah saya sebutkan tadi, silakan lihat di link bawah ini. Oke.